Oke, terima kasih untuk adik yang sudah memberikan doa pada hari ini. Ibu bisa memimpin adik punya poin. Baik, mungkin di sini adik-adik belum mengenal satu sama lain. Belum, Ibu. Oke, kalau begitu kita perkenalan dulu ya. Iya. Ibu menggunakan berpoin. Setuju? Setuju. Mulai dari ibu ya, perkenalkan nama panjang ibu Margareta Nessie. Nah, biasa dipanggil dengan ibu. Di sini ibu sebagai ibu kita di SMA Negeri 4. Dan berpoin ini ibu akan berikan kepada teman di sebelah ini. Bagaimana Ibu? Saya belum mengerti. Nah, di sini ibu ya, berpoin ini nanti ibu perkenalkan Adis. Setelah ibu perkenalkan Adis, ibu akan berikan kepada adik di sebelah ibu. Nanti adik sebelah ibu perkenalkan dirinya dulu. Nanti berpoin ini nanti adik sebut dapat dari mana berpoin ini. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Boleh dimulai. Baik. Bolpen ini milik Ibu Igren dan perkenalkan nama lengkap saya Octaviana Dwi, diajar penelitiannya dari kelas IPA 1. Dan bolpen ini saya berikan kepada teman-teman saya. Pulpen ini milik Ibu Igren, saya dapat dari Octaviana. Perkenalkan, nama saya Ibu Lasarina, biasa dipanggil, saya kelas 10A. Dan ini saya Pulpen ini milik Ibu Igren, saya dapat dari Yana dan Yudita. Kenapa nama saya nanti biasa dipanggil saya kelas 14. Pulpen ini milik Ibu Igren, saya dapat dari Diana, Yudita dan Mige. Perkenalkan, nama saya Dina Tayaka, biasa dipanggil dia. Saya dari 12 1. Pulpen ini milik Ibu Igren, saya dapat dari Octaviani, Yudita, Mike, Lia. Perkenalkan, nama saya Dina Tayaka, saya dari kelas 10. Pulpen ini milik Ibu Igren, saya dapat dari Octaviana, Rita, Nike, Lia, dan Jenny. Perkenalkan, nama saya Patricia Jenny Widianto, sudah dipanggil Patris. Saya dari kelas 12 IPA 1. Dan ini saya kembalikan kepada Ibu Igren. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Nah, adik yang sudah tahu tujuan adik datang ke sini untuk apa? Belum Ibu. Baik, tujuan adik datang ke sini untuk kita melakukan layanan bimbingan kelompok. Baik, di sini ada yang sudah tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Belum. Oke, baik, di sini ibu akan menjelaskan apa itu layanan bimbingan kelompok dan apa tujuan bimbingan kelompok. Baik, layanan bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok yang dilakukan antara pemimpin kelompok atau konselor dengan anggota kelompok atau konseli atau peserta didik yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai keberhasilan peserta didik. Baik, di sini juga ada tujuan bimbingan kelompok adalah siswa dapat mengatur kehidupannya sendiri, menjamin perkembangan dirinya secara optimal, memikul tanggung jawab sepenuhnya atas arah kehidupannya sendiri. Baik, dari sini apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, di sini juga ada asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah kita antara konseli dan konselor kita harus saling merahasiakan. Setelah kita melakukan layanan ini, kita tidak boleh menceritakan masalah yang telah kita lakukan di sini kepada orang lain maupun itu teman dekat kita. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Di sini kita harus saling terbuka antara konseli dan konselor agar permasalahan dapat diatasi di tempat ini. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta didik kita yang seperti sekarang kita lakukan ini. Dan yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana usaha untuk bimbing konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang kita lakukan bimbingan ini sesuai dengan norma-norma yang telah dilakukan oleh bimbingan kelompok. Baik, dalam penjelasan ini adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu saya lihat adik-adik hanya
bersemangat. Begitu juga dalam game, begitu adik-adik harus berdiri semua. Game ini untuk melatih konsentrasi adik-adik. Nama game ini adalah tepu konsentrasi. Ada yang sudah pernah melakukan game ini? Belum. Nah, baik, sini juga akan contoh ya. Tepu konsentrasinya begini. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu Igren. Setelahnya nanti sebut nama-nama teman begitu supaya adik-adik bisa menghafal. Maksudnya begini, teman-teman punya nama. Misalnya sudah begitu, misalnya saya sebut ibu atau sebut teman ibu. Nanti adik yang ini objeknya sebut adik punya nama. Sebut dengan sebab punya nama. Sudah mengerti atau belum ada yang mengerti? Nah, contohnya begini, buka contoh lagi ya. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Contoh ya. Ibu Igren Sofiana. Sebut begitu ya. Mengerti? Mengerti ibu. Apa ada yang belum paham? Nanti tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Octaviana Vita. Vita Nike. Nike Lia. Nanti Nike Lia. Mengerti? Pokoknya begini, kita tidak terangkap kepala kita punya teman yang misalnya Bisa dari sebut. Yang penting harus konsentrasi ya. Sudah mengerti? Sudah. Yang salah nanti ada hukumannya sendiri ya. Ya ibu. Oke, kita mulai ya. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Igren Lia. Nanti Lia, Nike. Diulang ya. Sekali lagi harus hafal ya. Konsentrasi, konsentrasi. Sekali lagi 1, 2, 3. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Igren Lia. Lia Irita. Irita Nike. Nike Jenny. Jenny Jana. Begitu ulang lagi dari Nyana ya. Tepu konsentrasi. Tepu Sebut teman yang ya. Octaviana. Tepu konsentrasi. Begitu semangat lagi. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ana Yulita. Yulita Nike. Nike Lia. Dia Jenny. Jenny. Ada jalan betul. Harus jadi 2. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada peraturan. Peraturan dalam melakukan layanan guru kelompok untuk masuk ke materi. Peraturannya pada saat ibu menjelaskan, adik-adik tidak boleh berhenti, harus mendengarkan. Yang kedua itu, adik-adik pada saat ibu memberikan pertanyaan kepada adik, menanyakan adik yang bertanya, adik-adik bisa mengacungkan tangan. Yang ketiga, adik-adik pada saat ibu menjelaskan, adik-adik harus perhatikan kepada ibu, tidak boleh main HP. Baik, sudah ada paham dengan peraturan ini? Sudah. Adik-adik sudah siap untuk melakukan layanan bimbingan kelompok? Sudah. Oke, begitu kita masuk pada materi ya. Materi di sini topiknya itu tentang pentingnya tanggung jawab dalam beragama. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu pentingnya tanggung jawab dalam beragama? Baik, karena Saya ibu. Di sini pentingnya tanggung jawab dalam beragama, misalnya anak saya adalah Katolik. Nah, pada saat saya mau pergi ke gereja, saya harus membawa Alkitab, harus membawa perlengkapan untuk pergi ke gereja. Sehingga pada saat di gereja itu kita harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti perayaan Kristus. Saya lagi, kalau menurut saya itu tanggung jawab dalam beragama itu kita harus rajin pergi ke gereja, harus mengikuti doa rosario dan doa novena yang ada di lingkungan kita itu. baik, ada lagi. Baik, di sini kan menjelaskan tanggung jawab dalam beragama itu adalah tanggung jawab terdiri dari eksistensi manusia yang beragama. Maksud dari eksistensi tadi tanggung jawab dalam beragama
yang sudah Tuhan berikan. Maka dari itu manusia harus mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan. Seperti contoh yang kalau tadi adik Tiana beri contoh dan adik Jenny contoh. Contohnya tadi adik Tiana berikan contohnya gereja harus membawa Alkitab. Adik-adik di sini pergi gereja membawa Alkitab atau membawa HP? Alkitab. Alkitab. Ibu yang lain bawa HP Ibu. Dan sedangkan adik Jenny bilang terus ke gereja itu pasti di gereja itu ada yang tadi contoh dari adik Jenny itu kita harus mengikuti doa harian seperti doa novena, doa rosary seperti sekarang. Adik-adik di sini ada yang tiap hari mengikuti doa rosary atau tidak? Tidak, Ibu. Kenapa tidak? Tugas banyak, Ibu. Saya kerja tugas. Biar tugas banyak harus meluangkan waktu untuk pergi berdoa rosary. Nah, baik, di sini ada yang sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, kita masuk pada tujuan ya. Ada di sini yang tahu apa tujuan pentingnya tanggung jawab dalam beragama? Saya Ibu. Misalnya penting bertanggung jawab dalam beragama yaitu misalnya kita sebagai anggota Katolik. Misalnya pada saat bulan Oktober ini kita harus mengikuti doa rosary. Bulan ini kita harus mengikuti. Baik, yang sudah jelas yang topiknya itu sudah betul. Tadi tanggung jawab dalam beragama adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Maksud dari eksistensi manusia di sini adalah manusia memiliki keberadaban atau kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan. Maka dari itu manusia harus mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan. Seperti contoh yang kalau tadi adik Tiana beri contoh dan adik Jenny contoh. Contohnya tadi adik Tiana berikan contohnya gereja harus membawa Alkitab. Adik-adik di sini pergi gereja membawa Alkitab atau membawa HP? Alkitab. Alkitab. Ibu yang lain bawa HP Ibu. Dan sedangkan adik Jenny bilang terus ke gereja itu pasti di gereja itu ada yang tadi contoh dari adik Jenny itu kita harus mengikuti doa harian seperti doa novena, doa rosary seperti sekarang. Adik-adik di sini ada yang tiap hari mengikuti doa rosary atau tidak? Tidak, Ibu. Kenapa tidak? Tugas banyak, Ibu. Saya kerja tugas. Biar tugas banyak harus meluangkan waktu untuk pergi berdoa rosary. Nah, baik, di sini ada yang sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, kita masuk pada tujuan ya. Ada di sini yang tahu apa tujuan pentingnya tanggung jawab dalam beragama? Saya Ibu. Misalnya penting bertanggung jawab dalam beragama yaitu misalnya kita sebagai anggota Katolik. Misalnya pada saat bulan Oktober ini kita harus mengikuti doa rosary. Bulan ini kita harus mengikuti